قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kalau dulu ya kita pernah melihat video yang cukup viral, video dari seorang tokoh Aswaja yang menyatakan bahwasanya NU itu sudah menjadi agama. Enggak NU, neraka. Kalau ada orang yang masuk surga tapi bukan NU, itu karena ditolong oleh orang-orang NU, ya. Itu videonya viral. Coba kita simak lagi videonya kaum muslimin. NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. NU niku wis agama, ora NU neraka. Ora NU neraka. Ora NU neraka. Soalnya wong sing ora NU kok mlebu swarga iki ditulung karo wong NU gampang. Nah kaum muslimin, ini statement dari Kiai Haji Munif Zuhri Giri Kusumo yang sudah cukup lama. Entah sudah berapa tahun statement ini dikeluarkan oleh Pak Kiai ini kaum muslimin. Bahwasanya NU itu bukan sekedar ormas, tapi sudah menjadi agama. Kalau nggak ikut NU, neraka. Kalau ada orang yang nggak ikut NU, kemudian masuk surga, itu karena ditolong oleh orang-orang NU gampang itu. Jadi NU itu sudah menjadi agama. Nah, sekarang ini sepertinya Ba'alawi ini juga jadi agama kaum muslimin. Kalau melihat statement-statement dari para Ba'alawi, ya, ini Ba'alawi ini sudah jadi agama, punya agama sendiri. Ya, nggak tahu namanya agama apa nanti, ya. Yang jelas sudah jadi agama. Karena mereka minta nggak lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mintanya sama Umar bin Hafiz, kalau nggak mintanya sama Umar Mukhdor. Coba lihat ini kaum muslimin. Nonton aulia Allah, nonton wajahnya Habib Umar tuh. Saya diceritakan Habib Abdurrahman, sebenarnya cerita enggak diceritakan, mau wis tak apa-apa wis. Tak share ambil aku. Ya, katanya Habib Abdurrahman pernah itu di Thailand. Kita pernah nanti dengar mungkin di Thailand itu ada orang non muslim, Rek. Non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya tuh ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Oh, cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala. Ya. Ini orang non muslim di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya tuh ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya om, ini segala macam, semut kabeh wis utang katang ini segala macam, semut kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek. Bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Dapat apa? Jalan keluar. Kalau kita tidak ada, karena kenapa? Anda ikuti orang-orang yang coba di akhir zaman ini membuat benci dengan aulianya Allah Ta'ala. Hati-hati kon meloi. Makanya kalau nonton aulia biasa wae, nggak terenyuh. Padahal kalau kita lihat, idza ru'u dzukirallah, kalau kita lihat, mengingatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar air mata. Adem. Ya. Ini. Coba kaum muslimin ya. Ini kan mengajak para mukibin untuk menuhankan Umar bin Hafiz. Ya. Orang kafir saja yang minta solusi sama Umar bin Hafiz dikasih. Apalagi mukibin. Makanya mukibin itu percuma punya rumah kalau nggak ada gambarnya Umar bin Hafiz. Jadi di rumahnya mukibin itu wajib ada gambarnya Umar bin Hafiz. Nanti kalau ada masalah, ada yang genting, ya, minta solusi sama Umar bin Hafiz. Nggak usah sama Allah. Ya, nggak usah sama Allah, mintanya sama Umar bin Hafiz. Ya.
atau sama Umar Mukhdor. Kita nyebut ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Muhdhar. Kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdhar bin Sayyidina Imam Abdullah. Kaum muslimin ya. Kalau minta ya sebut Umar Mukhdor. Ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor. Itu artinya sudah sama dengan nyebut nama Allah. Artinya minta sama Allah dengan kemuliaan Umar Mukhdor. Ya, kalau minta dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan para sahabat, ya, kemuliaan anak Nabi Muhammad SAW, istri Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Makanya mereka nggak mau, nggak ngajarkan yang seperti itu. Ya, ngajarkannya nyebut nama Umar Hafiz, nyebut nama Umar Mukhdor. Ya karena Tuhan mereka ini Umar bin Hafiz sama Umar Mukhdor. Ya, kalau mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW, istri Nabi Muhammad SAW, anak Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada Umar Mukhdor, daripada Umar bin Hafiz, ya seharusnya yang lebih pantas disebut namanya kan mereka. Ya kan? Lebih pantas siapa yang disebut namanya? Lebih mulia Umar Mukhdor kah? Umar bin Hafiz kah? Atau Nabi Muhammad, istrinya, anaknya, cucunya, para sahabatnya? Ya, lebih mulia mana? Hah? Kalau memang mereka lebih mulia, seharusnya yang lebih pantas disebut namanya kan mereka. Tapi enggak ternyata. Yang disebut malah Umar bin Hafiz sama Umar Mukhdor. Karena memang Tuhan mereka ini Umar Mukhdor, Umar bin Hafiz. Ya. Makanya kalau kita lihat tata cara ibadah mereka beda, akidah mereka beda, ya. Cara muamalah mereka juga berbeda. Ya, sama dengan yang mengatakan agama NU tadi, ya. Makanya kita pernah mendengar ya rukun Islam mereka berbeda dengan rukun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau yang dibawa Nabi Muhammad SAW ada 5. Syahadat, sholat, ya, puasa, zakat, haji. Kalau mereka ada 6. Ya, ditambah lagi menjaga kota Tarim. Umar Al-Muhdhar itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu, yang nomor 6? Wahai Sayyidina Umar, satu dari menjaga kota Tarim. Tuh kan, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam ini, rukun Islam ada 5. Ya. Kalau Ba'alawi ada 6. Jadi beda. Ya. Ini sudah agama Ba'alawi sudah ini namanya, bukan agama Islam lagi. Agama Ba'alawi. Ya. Belum lagi Ba'alawi bisa memadamkan api neraka dengan jari kelingking, ya, bisa masuk surga semaunya, bisa memasukkan siapa saja ke dalam surga semaunya. Kalau Mukib bin mati, ditanya malaikat man robuka, man nabiyuka, madinuka, jawabannya bukan Allah, bukan Islam, bukan Nabi Muhammad SAW, tapi jawabannya Abdullah Al-Haddad. Jadi Tuhannya banyak Ba'alawi itu. Ya, ada Umar Mukhdor, ada Umar bin Hafiz, ada Abdullah Al-Haddad. Ya. Ya ini mirip sama agama NU. Ya, agama NU kalau ditanya man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, nggak usah dijawab, ya cukup saja jawab saya santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, sudah selesai. Atau jawab saya Banser NU, selesai. Ya kan mirip-mirip agama ini kaum muslimin. Mungkin 2 serangkai ini. Belum lagi ibadahnya juga sama, mirip-mirip. Kalau sholawatan, ya kan Allah yang memerintahkan kita baca sholawat kan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Ya, kalau solawat kita ya solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau solawat mereka enggak, solawatnya beda.
ketimpringan, joget-joget, laki-laki perempuan campur baur, ya. Bahkan pimpinan majelis pun ya salam-salaman dengan jamaah perempuan nggak ada masalah. Kalau menurut ajaran Nabi Muhammad SAW yang seperti itu dilarang. Tuh kaum muslimin ya, cara solawatnya saja sudah beda dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sudah berbeda dengan praktek-praktek yang diamalkan oleh para sahabat, oleh para ulama. Coba, adakah ulama yang mereka membuat majelis solawat yang seperti ini kaum muslimin? Solawatan, jogetan, laki-laki perempuan campur baur, ya, tambah mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor. Ada? Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Karena para ulama itu benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Jadi mereka nggak mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang kotor. Nggak mungkin kaum muslimin, nggak mungkin. Belum lagi majelis taklimnya, beda pula mereka ini kaum muslimin. Ya, coba majelis taklimnya Gus-Gus tuh campur biduan. Ya, biduannya jogetan, ditonton sama banyak orang, ya. Yang datang di majelis itu ya isinya jogetan. Ditambah lagi perkataan Gusnya itu kasar, kotor, capul. Ya, lengkaplah pokoknya kaum muslimin, ya. Jadi memang berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi wajar kalau mereka ini ya punya agama sendiri, ya. Agama mereka memang beda, ya. Agama NU, agama Ba'alawi, ya. Apakah mau mengikuti? Ya silakan pikir sendiri. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.